itu tadi kan konteksnya manusia secara individu. Iya. Ya. Sementara ketika di perusahaan itu kan ya dia ada manusia General, sebagai organisasi. Iya. Ya. Iya. Itu ada apa hubungannya? Termasuk nanti ketika kumpulan manusia itu sebagai sebuah tim, sebagai sebuah entitas tertentu, sebagai sebuah organisasi, dia akan punya style, dia akan punya tradisi, dia akan punya culture tertentu. Itu tergantung dari tumbuh kembangnya perusahaan itu sendiri. Ya secara mudahnya lah, supaya mudah membayangkan buat para pemirsa juga. Contohnya misalnya agak sulit membangun culture atau tradisi sepak bola seperti Barcelona. Jadi tika-tikinya Barcelona itu sudah menjadi genetiknya Barcelona. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, mau gonta-ganti, tika-tiki itu akan selalu menjadi genetikanya Barcelona gitu kan. Demikian juga dengan sebuah perusahaan. Perusahaan tuh dia bisa punya genetika tertentu kalau dikembangkan ke sana. Nah, yang jadi masalah sekarang perusahaan itu menjadi sangat artifisial. Culture-nya itu cuma ditempel, tetapi dia tidak mewujud menjadi sebuah culture di antara mereka. Kalau secara genetik kalau gitu ada kemungkinan untuk bisa dirubah atau di-upgrade nggak? Kalau maksudnya pengertiannya genetik itu begini. Potensi perusahaan itu akan keluar banget ketika genetikanya perusahaan itu keluar. Genetika perusahaan. Ya. Sama juga. Genetik perusahaan apa genetik pribadi. Nah, kan kalau genetik kan tadi sempat dikatakan bahwa itu tidak bisa. Maksudnya sudah dari sana ya, given. Sudah gitu dari ya. sana. Nah, apakah kemungkinan bisa dirubah atau bisa kemudian di-upgrade gitu loh? Jadi ada dua hal nih Ola. Jadi ada genetik jenis, ada genetik score. Kalau jenis itu kan bicara horizontal, orang nih jenisnya apa, ya, yang ini nggak bisa berubah. Tapi kalau genetik sebagai skor, ngerti nggak tadi? Orang jenisnya apa itu? Makanya jangan dulu nangkep. Bahasanya keren juga ya, jenis apa gitu. Ini jenis apa? Lagi dicerna dulu, Pak. Bukan. Saya langsung ngebayangin, tahu nggak ketika Pak Farid ngomong bilang jenis apa, saya tuh langsung teringat satu film horor gitu kan, yang satu manusia dengan manusia lain tuh saling membunuh gitu ya. Terus saya langsung mikir jenis apa? Mungkin kayak gitu kali ya. Jauh banget. Imajinasi. Ada juga jenis kelamin. Jenis apa? Beda. Secara mudahnya kita sebut saja jenis kecerdasan. Jelas gitu. Jadi secara genetika manusia itu genetikanya yang berbeda itu lebih tinggi itu adalah perbedaan jenis kelamin. Nomor 2 itu perbedaan kecerdasan. Nah, jadi ini kita sebutnya jenis. Artinya laki-laki lebih pintar dari wanita? Iya, belum tentu. Jadi setiap kita bicara tentang jenis, mau jenis kelamin ataupun jenis kecerdasan, pakemnya selalu sama. Salah satunya punya kelebihan, punya kelemahan sebagai satu paket. Jadi dia tidak akan selalu everything itu dia lebih power dibandingkan dengan jenis yang lain. Kalau bicara jenis, tapi kalau bicara skor, baru kita berbicara tentang strata. Nah, kalau yang dimaksud oleh Ola tadi pertanyaannya, bisa nggak genetik skornya itu ditambah? Bisa. Apa genetik skor? Misalnya contoh begini, di kepala kita ini jumlah sel otaknya katakanlah sedikit, mau dibanyakin jumlah sel otaknya, bisa. Bisa. Dengan perbaikan nutrisi. Itu bukan given tuh. Sebetulnya besar kepala memang given. Tapi jumlah sel otak, regenerasinya itu bisa. Dulu ilmu lama mengatakan itu given dan berhenti. Mentok. Tapi ilmu yang baru mengatakan memungkinkan. Dengan nutrisi, dengan olahraga, dengan treatment tertentu itu bisa. Ini banyak pernyataan di luar nih, Mas. Katanya orang Indonesia memang otaknya sama, volume otak segala macam, tapi belum banyak dipakai. Apakah termasuk arahnya ke sana? Ya, itu maksudnya. Jika sel otak itu jarang dipakai, maka dia dendritnya nggak nyambung. Jadi meningkatkan skor itu salah satunya adalah menyambungkan dendrit. Malah banyak pakai otak. Malah ini nggak berhenti 1x24 jam. Yang membedakan Pentium berapa aja.
Tapi ini sebagai intermezzo aja, ini malam ini. Cara yang paling efektif untuk menaikkan skor otak itu adalah listrik cinta namanya. Wih, ini yang menarik. Coba dijelaskan itu kok saya tertarik ya. Nah, orang lagi mengarah ke sana. Kalau Ola sudah pasti belum bisa merasakan listrik cinta, kan ini urusan suami istri. Lagi nyari. Sehingga dia baru bisa berteori kalau sekarang. Gitu. Nah, bagi kita ini sudah bisa. Belum cukup umur kali ya. Belum cukup umur. Ola belum cukup umur. Baiklah. Dia belum balik dan belum berakal. Dia belum bakal balik. Oh, jadi maksud dengan listrik cinta itu adalah listrik yang ditimbulkan akibat dari hukuman suami istri gitu. Hubungan suami istri maksudnya. Mas, dibocorin dikit aja Mas, biar orang lebih tertarik ke arah sana Mas. Ya gampangnya kalau laki-laki ketika mendatangin istrinya kemudian terjadi orgasme itu namanya listrik cinta. Itu ternyata memang tingkat sambungan dendrit bikin sehat otak kita itu memang luar biasa dampaknya. Gitu ya. Makin banyak makin sehat. Iya, makin banyak makin sering. Gak usah dikomporin gitu. Panas-panas saja. Ola nggak ngerti, dia belum berakal. Tapi kebanyakan gimana Mas? Nasib. Kalau Emang ada istilah kebanyakan? Kalau Iya, sepanjang jadi pengen laki-laki tahu. masih 1 hari sekali itu belum kebanyakan itu. Kalau kebanyakan yang akhirnya nggak bisa kerja, nggak ada nggak ada produktivitas office hour-nya tidak ada, nggak digunakan, itu baru kebanyakan. Pernah mengalami kebanyakan, Bang Gunawan? Tadi kan sudah bilang, ternyata listrik cinta itu diperlukan oleh setiap laki-laki ya. Demikian juga perempuan. Demikian juga perempuan. Iya. Baiklah. Cuma kalau laki-laki intensitas bagusnya itu kan setiap hari sekali. Kalau perempuan seminggu 2 kali cukup. Tapi kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki itu koslet ya. Tapi itu termasuk listrik cinta nggak? Itu korslet cinta. Sampai nggak ada